Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melakukan tugas untuk mewawancarai Bu Yuni sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Blora berkaitan dengan tugas saya Bu pada modul 3.1 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Selama ini bagaimana Bu Yuni mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, cara mengidentifikasi biasanya kalau dilema etika itu dua hal sama-sama baiknya, tinggal kita memilih mana yang lebih baik dari yang keduanya baik itu. Tapi kalau bujukan moral ini sudah memang masalah itu banyak mengandung keburukan, banyak negatifnya, maka itu juga. Yang kedua Bu Yuni, selama ini bagaimana Bu Yuni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang benar, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya untuk pengambilan keputusan untuk dilema etika, dua permasalahan yang sama-sama baik. Nah, ini biasanya saya undang beberapa teman yang terkait, yaitu kesiswaan, BK, wali kelas, atau kasatpas dan sebagainya. Nah, nanti kita bicarakan. Kira-kira kalau kita mengambil langkah A, itu kebaikannya apa saja. Kalau kita mengambil langkah B, kebaikannya apa saja, kemudian kita lihat mana yang potensi lebih besar, maka itulah yang kita ambil berdasarkan hasil mufakat. Pertanyaan yang ketiga Bu Yuni, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yuni lakukan selama ini? Iya, jadi untuk dilema etika ini ya, untuk dilema etika, langkah-langkah yang saya ambil biasanya saya libatkan teman-teman untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, dengan harapan kalau kita sudah mempelajari kasus tersebut secara detail, insya Allah keputusan yang kita ambil tidak akan gegabah dengan melibatkan teman-teman yang terkait. Nah, ya, sesudah itu kita bicarakan dengan informasi yang lengkap, maka kita pertimbangkan mana yang sebaiknya kita ambil dengan mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang langkah-langkah efektif ya seperti yang saya sampaikan tadi, cari informasi yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya dari semua sumber, semua yang terlibat, apakah itu orang tua yang perlu kita libatkan, komite, stakeholder sekolah, kita undang semuanya. Dan juga kita perlu melihat informasi-informasi yang ada, kasus yang sama. Kemudian sesudah itu seperti biasanya kita lakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, teman-teman yang terkait untuk pengambilan keputusan. Jadi garis besarnya langkah efektif itu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari semua pihak yang terkait dan kita lakukan diskusi pun secara mendalam. Jadi kan kita lakukan langkah ini apa akibatnya, kita lakukan langkah ini apa akibatnya maupun akibat positifnya. Nah, nanti kita lihat mana yang banyak positifnya dan kita mampu melaksanakan sesuai dengan kondisi yang memiliki masalah, maka kita ambil yang terbaik. Yang kelima Bu Yuni, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangan-tantangan selama ini menurut hemat saya itu pro dan kontra, pendapat yang berbeda
dari warga sekolah. Contoh kasus, pernah terjadi anak mencuri sebuah HP. Kemudian setelah kita telusuri, ternyata anak ini punya latar belakang keluarga yang sangat miskin, anak yatim piatu, kemudian ikut kakeknya yang juga sangat miskin, sehingga anak ini perlu dikasihani dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, ketika kita sudah bahas masalah ini dari unsur yang terkait, wali kelas, kemudian guru BK, kesiswaan, ketika semua yang terkait dengan kondisi seperti itu kita sepakat untuk memberikan maaf dan memberikan kesempatan untuk tetap belajar di sekolah kita. Nah, ini tantangannya, ada sebagian guru yang tidak setuju. Karena menurut guru tersebut ini tidak akan memberikan efek jerah kepada siswa yang lain. Itu pun baik sebenarnya, tapi kita lihat karena kondisi anak ini sangat memprihatinkan dan kalau kita keluarkan pasti putus sekolah, maka kita mengambil langkah yang memaafkan, dan ini timbul pro kontra di kalangan guru-guru. Namun tidak ada masalah sepanjang kita bisa memahamkan guru-guru yang kontra kenapa langkah ini kita ambil. Nah, dan kita mendampingi anak tersebut supaya anak tersebut betul-betul memahami, betul-betul membangun kesadaran bahwa apapun alasannya, kondisi miskin sekalipun kita tidak boleh mencuri atau berbuat tidak jujur. Akhirnya semuanya akan sadar dalam perjalanan waktu. Anak tersebut kita dampingi dengan secara intensif. Anak tersebut bila belajar dengan baik, perilaku baik dan tidak mencuri lagi, masalah bisa teratasi dan bisa memberikan pembelajaran kepada semua warga bahwa memberikan pintu maaf, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang tidak beruntung itu baik adanya. Apakah Bu Yuni memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yuni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk, prosedur, atau seperti apa yang sudah Bu Yuni jalankan selama ini? Terjadwal. Sebenarnya kasusnya itu insidental, tapi langkah yang kita ambil itu tetap melalui prosedur, jadwal sesuai dengan langkah-langkah yang kita ambil. Misalnya yang saya sampaikan tadi, ada anak yang melakukan kasus pencurian itu tetap terjadwal. Kita undang orang tuanya, kita undang anaknya dulu, kita ajak bicara baik-baik bagaimana latar belakangnya, kemudian kita undang keluarganya, kemudian kita bicara dengan wali kelasnya, guru BK, kemudian kesiswaan. Biasanya kita undang satu persatu dulu, anaknya dulu, orang tuanya, terus kita kemudian mediasi bersama-sama, dan yang terakhir semua unsur kita ajak, kita libatkan bersama-sama untuk suatu keputusan mufakat. Kalau sudah disepakati bersama, maka ada hal-hal yang merupakan dampak dari keputusan itu, maka kita hadapi, tidak saling menyalahkan. Baru kemudian kita kalau memang perlu dilengkapi yang dulu, kita yang kita tutup itu lebih baik. Sekiranya menimbulkan pro kontra yang sangat luar biasa dan menimbulkan kontraproduktif, kontrakondusif, itu ditutup rapat lebih baik. Pertanyaan ketujuh, Bu Yuni, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah kita ya
yang berkompeten di bidangnya. Biasanya kalau kasus-kasus seperti itu berkenaan dengan karakter perilaku siswa, itu guru BK sangat membantu kita. Kemudian juga kita perlu guru-guru maba yang terkait wali kelas. Kemudian kita perlu memahamkan aturan yang ada, baik itu kepada wali kelas, kepada guru-guru, aturan-aturan yang ada tentang. Pertanyaan terakhir Bu Yuni, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Yuni tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuni petik dari pengalaman Bu Yuni dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Terjadwal, sebenarnya kasusnya itu insidental, tapi langkah yang kita ambil itu tetap melalui prosedur jadwal sesuai dengan langkah-langkah yang kita ambil. Misalnya yang saya sampaikan tadi, ada anak yang melakukan kasus pencurian itu tetap terjadwal, kita undang orang tuanya, kita undang anaknya dulu, kita ajak bicara baik-baik bagaimana latar belakangnya, kemudian kita undang keluarganya, kemudian kita bicara dengan wali kelasnya, guru BK, kemudian kesiswaan. Biasanya kita undang satu persatu dulu, anaknya dulu, orang tuanya, terus kita kemudian mediasi bersama-sama, dan yang terakhir semua unsur kita ajak, kita libatkan bersama-sama untuk suatu keputusan mufakat. Kalau sudah disepakati bersama, maka ada hal-hal yang merupakan dampak dari keputusan itu, maka kita hadapi bersama, tidak saling menyalahkan. Baru kemudian kita, kalau memang perlu diungkap di ruang guru, kita sampaikan di ruang guru, karena ada hal-hal yang kita tutup itu lebih baik. Sekiranya menimbulkan pro kontra yang sangat luar biasa dan menimbulkan kontraproduktif, kontrakondusif, itu ditutup rapat lebih baik. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Semoga kita ke depannya bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan pengembangan sekolah kita. Terima kasih. Sama-sama, saya secara pribadi dan juga sebagai yang dituakan di SMA Negeri 1 Blora, saya menyampaikan apresiasi untuk 7 guru penggerak, 1 pendamping praktek. Luar biasa semangatnya, sampai saya lihat sampai malam hari untuk mengerjakan tugas, mengikuti Zoom. Luar biasa, barakallah untuk teman-teman. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang. Terima kasih atas ketersediaan waktunya buat kami untuk melakukan tugas wawancara dalam rangka tugas modul 3.1 Bu Endang, yaitu praktek pengambilan keputusan untuk pengembangan sekolah. Nah, jadi begini Bu Endang, selama Bu Endang jadi kepala sekolah di SMP Negeri 7 ya Bu Endang ya, ini adalah pasti menghadapi masalah-masalah yang bagi seorang pemimpin membutuhkan istilahnya menjadi dilema untuk diselesaikan. Jika ada Bu Endang, bolehkah Ibu Endang menceritakan masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu di SMP yang Bu Endang pimpin? Iya, terima kasih atas waktunya. Benar yang disampaikan oleh Bu Heti, memang dalam sebuah lembaga pendidikan kita itu terkadang dihadapkan dalam situasi yang dua pilihan yang sangat sulit, di mana dalam suatu lembaga pendidikan seperti SMP Negeri 7 Blora juga mempunyai tata tertib. Tata tertib tersebut sudah kita sosialisasikan kepada Dewan Guru, kepada komite, juga kepada orang tua
dan siswa itu sendiri atau peserta didik. Dalam ini saya mengerucut langsung ke permasalahan yang nanti akan saya sampaikan, yaitu dalam salah satu tata tertib itu ada beberapa poin yang harus siswa atau peserta didik itu taati, di mana itu ada beberapa yang tidak boleh dilanggar, terutama yaitu tentang kehadiran dari peserta didik tersebut itu juga ada dalam kriteria kelulusan atau kriteria kenaikan kelas. Nah, dilema kita di sini yaitu kita tahu sendiri di SMP Negeri 7 Blora itu adalah sekolah yang pinggiran. Artinya pinggiran itu adalah di mana orang tua dari siswa itu mempunyai latar belakang yang sangat berbeda. Mungkin kalau dibandingkan dengan SMP kota itu sangat jauh berbeda. Kita tidak bisa membanding-bandingkan ya. Nah, di sini itu ada banyak sekali anak-anak yang di keluarganya itu broken home. Artinya itu orang tuanya yang sudah bercerai, terus dia dititipkan pada neneknya, orang tuanya tidak tahu di mana. Nah, dengan mengalami dilema seperti ini, banyak anak yang ikut dalam suatu aliran yaitu panggilan. Ini yang meresahkan SMP kita, dan untuk tahun ini alhamdulillah kita tidak ada siswa yang spesial seperti itu, tapi di tahun kemarin kita ada dan alhamdulillah siswa tersebut bisa lulus. Dengan permasalahan yang seperti itu, kalau boleh tahu Bunda, langkah-langkah apa yang sudah diambil sehingga anak tersebut bisa ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk poin-poin kehadiran kan otomatis namanya anak pang kan pasti kita tahu sendiri sering bolos dan bolosnya itu kadang-kadang juga tidak dengan keterangan atau tanpa keterangan atau alfa, intinya seperti itu. Kalau kita menjalankan yang sudah kita putuskan bersama dalam tata tertib tersebut dan juga dituangkan dalam kriteria kenaikan kelas atau kriteria kelulusan siswa, itu secara pasti ini pasti tidak lulus, karena kehadiran itu adalah salah satunya yang menunjang untuk kehadiran, di mana sikap juga harus baik. Nah, langkah kami dengan yaitu mengadakan suatu tindakan secara kekeluargaan. Artinya saya di sini dengan kita, terus dengan orang tua siswa, dengan wali kelas itu saling bekerja sama. Yang mana pada saat di pagi hari atau mungkin 1 minggu sekali kita ada rapat dinas. Kalau pagi hari itu kita hanya ada informasi yang penting lah. Tetapi di saat kita ada rapat dinas itu akan saya lontarkan bagaimana untuk perkembangan siswa yang dikira selama ini itu meresahkan atau mungkin perlu perhatian khusus. Nah, dari situ nanti kita itu akan menyampaikan mungkin inisial si A ini ternyata sudah berapa kali ibu nggak masuk, dan saya sudah kunjungan apa yang sudah dilakukan oleh kita tersebut, sudah kunjungan ke kelas, saya proses dengan wali kelas, ternyata benar kunjungan ke orang tua atau ke rumahnya dari siswa tersebut itu dengan wali kelas. Kita proses kebenaran, terus dari situ kita diskusikan bagaimana keadaan siswa di rumah, termasuk latar belakang keluarga, termasuk semuanya yang berkenaan dengan kondisi psikologisnya, juga kondisi fisiknya yang di rumah itu. Kebanyakan itu sangat memperhatikan bagi kami selaku yang terjun di dunia pendidikan, yang masih banyak anak-anak yang tidak terlalu seperti itu, walaupun setelah kita cek anaknya ternyata kecerdasannya juga di atas rata-rata. Tapi karena dia juga ikut aliran seperti itu, maka setiap ada undangan, misalkan ada undangan pansos ke Jawa Timur Tuban, dia langsung bolos ke Tuban. Nanti naik seperti itu kan truk-truk yang seperti itu. Ini adalah anak ini itu yang spesial yang saya maksudkan itu seorang putri. Jadi dia juga anaknya lumayan cantik,
terus dia juga kalau ketemu saya itu juga anaknya lemah lembut tapi nggak tahu mungkin pengaruh pergaulan seperti itu. Nah setelah saya dengan rapat seperti itu, rapat dengan wali kelas, dengan BK, terus saya langsung meminta dari pihak sekolah membuat surat panggilan khusus ke orang tuanya. Jadi kita panggil orang tuanya dan di situ saya akan bicara dari hati ke hati dengan orang tuanya, dan kebanyakan itu bukan orang tuanya pasti tetapi kakek atau neneknya. Nah dari situ nanti kita ketemu itu permasalahannya apa, yang diinginkan siswa itu seperti apa dan sebagainya. Nah dasar pertemuan itu saya pakai untuk memanggil atau berbicara khusus dengan si anak. Itu langkah awalnya. Mungkin ada yang lagi perlu dijelaskan lagi. Solusi yang waktu action. Baik Bunda, terima kasih solusi yang luar biasa Bunda. Kemudian saya lanjutkan Bunda, apakah langkah-langkah yang Ibu ambil atau strategi tadi di dalam menyelesaikan masalah perilaku seniman dan diskriminasi, adakah cara yang paling efektif sehingga Ibu mendapatkan keputusan yang final untuk diapakan ini? Ya, mungkin untuk kelanjutan dari cerita saya tadi, saya memanggil si anak tersebut dengan pendekatan yang dengan kekeluargaan. Intinya saya menganggap dia anak sendiri dan saya menginginkan dia juga menganggap saya sebagai ibunya. Jadi saya tanya latar belakangnya, ibunya gimana, adiknya, apakah punya saudara, terus dia dengan siapa dan sebagainya. Walaupun saya sudah punya data-data seperti itu, saya ajak bicara seperti itu supaya dia itu tahu lah kalau dia diperhatikan lah, dia punya perhatian, itu kasih sayang kita. Intinya seperti itu. Setelah kita tanya secara latar belakang dari keluarga, baru saya selidiki permasalahan, saya tanyakan tujuan dan cita-citanya selama ini itu seperti apa. Kalau nanti dia lulus dari SMP mau apa, mau bekerja kah ataukah mau melanjutkan, itu saya tanya. Dan yang membuat saya kaget itu saya tanya itu ingin melanjutkan, terus saya tanya kamu mau melanjutkan di mana, mau melanjutkan ke SMK 2 atau ke seniman gitu. Terus saya baru bisa memberi nasihat ini dari pertemuan saya dengan orang tuanya, yaitu secara bukan orang tuanya ya, tapi orang tua asuh ya, karena kan kakek ini sudah tua seperti itu. Dia itu sampai cerita menangis dengan keadaannya, apakah dia nggak punya hati untuk merubah sikap dan sebagainya. Dia juga sempat menangis. Terus saya tampil tentu saja. Saya intinya mau membantu untuk kami meraih cita-cita melanjutkan sekolah ke SMK 2. Tetapi kami juga harus membantu sekolahan. Di sini tanggung jawabnya itu bukan hanya membawa namamu sendiri, bukan hanya membawa nama kakekmu atau orang tuamu atau keluargamu, tetapi kamu membawa nama baik SMK 7. Artinya apa? Artinya kalau satu saja itu sudah tercoreng namanya, otomatis nanti SMK 7 itu namanya tercoreng. Salah satunya apa? Tercorengnya di sini karena ada siswa yang tidak lulus, ada siswa yang tidak naik. Dengan tanda kutip, siswa ini sudah masuk dalam suatu sistem di mana sistem itu sudah termasuk di BNT atau BNS-nya sebagai anggota untuk siswa yang ujian. Kalau salah satu tidak ikut, berarti nanti di SMK 7 itu tidak 100%. Nah, ini yang nanti akan mengurangi kredibilitas untuk SMK 7. Kita sudah punya akreditasi A sama ini. Jangan sampai kamu itu sudah saya percaya, saya tolong kamu, tapi nanti kamu mengecewakan saya. Tanggung jawabmu ada di situ. Saya bilang begitu, sanggup nggak kamu dengan tanggung jawab seperti ini? Iya sih sanggup. Sanggup nggak kamu selama sebelum ujian kamu itu tidak
sering bolos dan tidak ikut untuk pertemuan PAN di daerah-daerah yang di luar kota. Dia disambut, saya pegang janji ini, kami harus menepati janji itu. Dia bilang saya akan menepati janji. Nah, di saat perjalanan itu ternyata si anak ini juga, namanya anak-anak, kadang juga masih ikut alirannya itu karena dijemput oleh ibunya. Di saat besok pagi itu kemudian dia itu masih ada di daerah Lamongan, di grupnya itu, grup PAN itu masih di Lamongan, dan kami itu dengan kerjasama yang sangat keras ya, wali kelas BK itu mencari anak ini dan menelpon supaya sampai bisa nelpon anak itu bagaimana caranya harus pulang dengan risiko ini. Dan alhamdulillah dengan kerja keras kami, dengan kerja tim kami, anak tersebut bisa ujian dan sekarang lulus. Dan untuk kelulusan itu pun saya juga menyampaikan sebelum keputusan ini saya ambil, ini saya juga dalam rapat dinas saya menyampaikan ke Dewan Guru pada saat rapat dinas langkah-langkah yang akan saya ambil. Di situ saya harus dapat persetujuan dari semua Dewan Guru. Jadi saya tidak bisa memukul tanggung jawab ini sendiri tanpa ada kesepakatan bersama. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Guru juga ikut mendukung gagasan saya, yaitu tetap untuk menolong anak ini sampai dia menjadi orang lah, intinya dia bisa bersekolah yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah dengan kerja keras kami anak tersebut sekarang baik. Bunda, terima kasih. Kemudian masih ada kelanjutan Bunda tentang yang perlu kami gali, yaitu tentang bagaimana adakah tantangan Bunda dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut. ya. Suatu lembaga itu kan pasti terdiri dari beberapa anggota ya. Yang namanya suatu perkumpulan orang atau suatu organisasi itu pasti adalah yang pro dan kontra dengan keputusan yang mungkin dibijaksanai oleh kepala sekolah. Tetapi di sini tantangan-tantangan tersebut yaitu saya harus bisa meyakinkan yang dimana untuk ide yang ini sangat membantu bagi siswa itu bisa diterima oleh semuanya. Terutama bagi yang kontra, kita bandingkan dan kita mengajaklah para guru yang ada di SMP Negeri 7 untuk berbaik hati, karena demi kebaikan dan masa depan anak bangsa ya. Jadi anak-anak yang seusia SMP ini kan adalah juga masa nantinya. Jadi marilah kita bersama-sama itu bisa menorehkan kebaikan bagi mereka. Jadi bukan berarti anak yang itu jelek nanti selamanya jelek bukan. Terus saya memberi pengertian pada Bapak Ibu Guru, kebaikan ini mungkin nanti akan kita dapatkan lah saat nanti kita sudah menghadapi bulan puasa dan sebagainya. Kita tanamkan pengertian bahwa kemungkinan hal ini adalah hal yang sangat khusus, karena di sini kita berbuat baik itu memang untuk kebaikan anak. Walaupun kebaikan kita kalau kita hadapkan dengan keputusan dan dengan aturan yang ada itu mungkin juga akan bertolak belakang. Tapi ini demi kebaikan dari masa depan anak, saya tetap pertahankan dan meyakinkan bagi yang kontra, dan alhamdulillah mereka bisa menerima. Terima kasih Bunda. Kemudian adakah jadwal atau tata cara dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penerimaan etika yang terjadi di sekolah? Ada jadwal itu nanti sebenarnya ada untuk guru BK itu sudah mempunyai program-program ya. Jadi program-program bagi anak-anak yang mempunyai perilaku khusus lah, perilaku yang perlu lah perhatian dari kita semua. Tetapi secara berkala per minggu itu selalu saya tanyakan di saat kita rapat dinas, apakah ada anak yang memang mempunyai suatu perilaku yang khusus yang butuh perlakuan atau perhatian khusus juga dari kita semua gitu.
itu nanti akan disampaikan di saat rapat. Kita per hari juga komunikasi dengan wali kelas, dengan guru kelas, sama ini tuh seperti ini. Jadi supaya tidak terlalu berlarut-larut dengan kejadian-kejadian atau dengan kasus-kasus yang semakin berat. Intinya seperti itu. Karena memang SMP Negeri 7 Blora itu hanya terdiri dari 177 siswa, di mana hanya 6 rombel. Jadi kita itu menghadapi masa ini tergolong cepat, tidak misalkan sakit langsung teratasi, jadi tidak sampai parah gitu. Intinya seperti itu. Terima kasih. Baik Bunda, saya lanjutkan pertanyaannya. Adakah seorang atau faktor-faktor yang mungkin mempermudah Bu Endang dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 7? Kalau seseorang itu kelihatannya tidak, tetapi karena kita di sini tim, ya namanya tim itu kan berarti terdiri dari beberapa orang ya. Nah, kita kan punya tim, ada tim pengembang kurikulum, ada tim bimbingan konseling, ada tim yang ada di untuk UNAS itu sendiri. Nah, itu di situ kita semuanya saling bekerja sama. Artinya setiap ada masalah sedikit, guru kelas akan saya perintahkan segera lapor ke wali kelas. Wali kelas itu kalau bisa langsung menindaklanjuti adalah wali kelas di sini. Tetapi kalau tidak, ini mungkin syaratnya sudah lumayan binaannya mungkin seperti bullying ya. Bullying itu artinya itu dia berkata-kata yang sedikit keras dengan temannya atau mungkin dengan bapak ibu guru, karena kan di sini kan latar belakang siswa kan juga dari keluarga yang seperti itu, bahkan dia itu sering mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya lah. Itu yang masalah seperti itu tuh bisa langsung kita tindak lanjuti dengan kerjasama seperti tadi, yaitu pertama dengan DK, dengan wali kelas, dengan guru, dan keputusan apapun selalu kita rapatkan dalam dewan. Pertanyaan terakhir ini Bunda, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan masalah-masalah yang menimbulkan dilema etika? Yang saya petik di sini yaitu yang pertama, dalam menjalankan sebuah kepemimpinan atau sebuah keputusan suatu masalah itu tidak lepas dari pendekatan secara emosional, artinya secara karakter kita ya, menunjukkan karakter kita atau menunjukkan karakter kita. Kalau di dunia pendidikan itu seharusnya kita sentuh dengan kasih sayang, bukan kita sentuh dengan suatu kekerasan. Ibaratnya kalau kita dilempar, bukan kita membalas melempar, tetapi kita tangkap dan kita lihat isi apa dari lemparan itu, kita olah dan kita kembalikan dengan suatu tuntutan bahagia dan sangat manis. Dan mudah-mudahan dengan pendekatan yang persuasif seperti ini, kekeluargaan, terus kasih sayang dengan siswa, itu semuanya ada dengan Terima kasih Bu Endang, terima kasih banyak atas waktunya ini Bu Endang, sudah menjadi narasumber kami dan kami banyak belajar. Saya doakan Bu Endang sukses, kedepannya menjadi pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang cukup luar biasa untuk pengembangan sekolah. Terima kasih Bu Endang, terima kasih.